Oke guys, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi hari ini gue mau unboxing paket nih. Paket gue banyak hari ini. Karena berhubung sekarang gue udah di Papua, bukan di Bandung lagi. Jadi ya kayak gini lah kalau gue punya pesan alat-alat motor dikirim ke Papua. Ini dikirimnya dari Jakarta. Oke, langsung aja kita akan unboxing. Ini isinya arem, ini velg dan lain-lain. Pokoknya nanti lihat aja lah. Ini buat WR gue. Jadi WR gue mau merubah konsep. Jadi pokoknya lihat aja isinya apa aja ya kan. Ya beginilah kalau kedatangan barang baru ya kan. Bukanya buru-buru nggak sabar. Anjay, ini yang pertama kita buka. Ini tuh isinya cakep boy. Jadi ini tuh arem Super Kopi KTM. Ini yang new model 2024, tapi yang model terbaru nih. Jadi yang besar gini kan. Nah ini nanti mau gua pasang di WR gua. Tapi ini dia nggak PNP ya, nggak PNP buat WR. Dia ada buat KLX, buat CRF, buat WR, pokoknya lengkap lah model kayak gini. Cuma dia nggak PNP. Jadi kalau kita beli ini, kita harus beli satu set sama unit tracknya. Jadi unit track set, bos arem, sama bos roda depan, ini roda belakang. Jadi kita belinya satu set, udah tinggal pasang. Karena ini aremnya arem KTM, jadi kalau mau di PNP-in ke WR, KLX, CRF itu kita harus beli satu set. Ini yang model baru. Kalau yang sekarang gua pakai itu yang model Husky Varna, itu yang lama. Kenapa gua pengen ganti yang model ini? Karena dia kelihatannya lebih kekar gitu. Tuh. Kalau yang model KTM New 2024 ini dia kayak lebih kekar modelnya, lebih gemuk gitu. Jadi kayaknya kalau buat WR dia lebih cocok, karena kan WR kan dimensi motor kan besar. Nah kalau gua pakai yang Husky dia kayak terlalu kecil gitu, terlalu ramping lah kalau pakai yang Husky. Jadi gue pengen nyobain pakai yang ini, yang new model. Ini tuh perlengkapannya. Apa sih namanya? Tensioner, tensioner rantai, bantalan semua kayak gitu. Kenapa ini punya gua nggak ada unit track setnya? Karena punya gua udah ada yang unit track set yang bawaan arem lama. Karena dia unit tracknya sama, bos-bosannya semuanya sama, cuma beda model aremnya doang. Jadi ya udah, aremnya gua pakai yang baru, unit track setnya gua pakai yang lama yang kepasang di motor. Oke, sekarang kita lanjut lagi buka yang lain. Ini nanti gue sekalian pasang pokoknya. Wanjay. Soalnya gini aja. Bego nih. Jadi ini semuanya dari Faisal MX Shop. Nih. Jadi buat kalian yang mau pesan swing arm kayak gini, karena di Faisal MX Shop udah ready ya, udah ready yang tinggal pasang. Jadi kita udah tinggal pasang aja, beli udah sepaket sama unit track setnya. Pokoknya di Faisal MX Shop ready. Kalian bisa cek aja Instagramnya Faisal MX Shop. Ini bukan dari sini. Ini juga ringan sih bobotnya. Tuh. Ini kayaknya 3-4 kilo kayaknya kalau nggak salah. Spakbor, papan nomor set KTM yang 2024 juga nih. Ini yang pakai sirip, yang ada model siripnya nih. Ini titipan teman. Ini merek Harvey MX HRV. Ini yang 2024 new model. Ini unit track. Nah nanti unit tracknya tuh kayak gini nih. Jadi yang unit track lama gua itu kemarin karena posisinya terlalu tinggi, jadi gua bor, gua bikin lubang baru buat mendekin. Tapi kemarin si tukang bubutnya salah ngebor, akhirnya lubangnya bablas, dan akhirnya ya udah gua pesan yang baru lagi, tapi ini doang unit tracknya. Kalau kalian beli satu set itu, ini dapat ini bos depan sama bos roda belakang, tapi ini yang gua minta cuma ininya aja karena gua butuh ininya, karena yang punya gua udah banyak lubang-lubang bor lubang baru nih. Nanti gua liatin lah pokoknya. Nah ini tuh kayak gini nih. Nah, pas kan dia sama, berarti kayak yang model lama, jadi berarti gua nggak usah ganti-ganti lagi. Oke, ini jari-jari TK. Nah ini jari-jari TK yang besar, karena gua mau ganti jari-jari yang WR, gua mau pakai yang chrome. Pokoknya nanti gua ganti lah velgnya. Karena yang WR tuh warna velgnya mau gua ganti jadi silver, jadi jari-jarinya juga gua mau ganti pakai yang chrome. Nah kenapa gua ngambil TK? Ini tuh TK yang ukuran besar, yang jari-jarinya ukuran besar, yang ukuran SE.
Jadi nanti gua ngambil jari-jarinya doang, nepelnya gua pakai yang aluminium yang lama punya gua. Ini yang ukuran besar. Jadi gua saranin kalau kalian mau pakai bikin supermoto, gua saranin jari-jarinya pakai yang besar kayak gini, biar lebih lebih kuat, lebih cakep juga lah kelihatannya. Karena kalau jari-jari yang kecil tuh kayak kurang kokoh aja pokoknya gua saranin pakai yang besar kayak gini, merek TK Racing. Kalau yang ukuran besar itu dia cuma TK doang kayaknya, dari merek TK. Nah ini velg sekarang, karena ini gua mau ganti velg WR yang depan. Punya gua velg depannya itu ukuran 350, ini gua mau ganti ke 300. Kenapa gua ganti ke 300? Karena kalau velg depan 350 gua pakai handling motor tuh jadi kaku. Jadi kalau misalnya gua belok pelan itu jadi kaku lah pokoknya, jadi nggak enak. Terus kalau misalnya gua nikung itu ban depan tuh napaknya cuma sedikit, karena apa, gua pakai ban ukuran 110 tapi velgnya 350, jadi bannya ketarik. Makanya gue mau ganti lagi ukuran depannya ke 300. Ini 300 merek Scarlett. Cuma ini satuan, karena Scarlett juga bisa pesannya satuan. Nih, ini ukuran 300 warna biru. Cuma nanti ini gue bikin jadi warna silver, kayak velg yang punya Kailek gue. Nah ini velgnya, jari-jarinya. Untuk velg belakang gue tetap pakai yang lama ukuran 425. Nah guys, jadi ini yang gue pasang sekarang nih. Ini untuk armnya. Tuh velgnya tadi udah gue bawa ke bengkel, lagi dibongkar, lagi di setel jari-jarinya. Sekarang gue mau pasang arm dulu. Di sini setel jari-jari mahal cok. Tadi gue hitung, gue tanyain depan belakang itu 4,5 anjir. Sudah sama bongkar pasang ban. Jadi jangan kaget di Papua, setel jari-jari depan belakang 4,5 cok. anjing. Oke. Ini untuk armnya yang baru dan ini yang lama. Ini sama, ini super kopi juga nih yang gue pakai. Cuma ini yang model Husqvarna, bukan yang model KTM. Sebenarnya bedanya kalau Husqvarna sama KTM itu cuma di motif ininya aja sih. Kalau KTM dia motif ininya tuh full begini. Nah kalau Husqvarna kan dia cuma setengah ini. Dan untuk masalah bahan, masalah bobot, dia sama, yang model baru sama yang model lama. Itu bahannya sama, bobotnya juga sama. Dia hanya beda di modelnya aja. Pokoknya kayak lebih kekar aja kelihatannya. Nah, kalau yang lama ini dia modelnya lebih ramping tuh. Jadi makanya kalau gue lihat-lihat kayaknya kalau dipasang di WR cakep, karena kan WR dimensinya kan besar tuh. Ditambah arm kekar kayak gini kayaknya kelihatannya cakep. Ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip Arab YZ, tapi YZ 250 FX lah. Bukan yang YZ 250 yang 2 tak ya. Yang FX pokoknya. Dia modelnya mirip-mirip begini lah. Cuma kan ini dia ada aksen chrome. Nah kalau bedanya kalau arm KTM kayak gitu, mau yang ori ataupun yang super kopi, itu dia bahannya full cetakan tuh. Jadi dia full cetakan, nggak ada sambungan las-lasan. Nah beda kalau arm SE yang lain kayak misalnya YZ, KX, CRF, itu dia pasti sambungan. Jadi di sambungan di sini ada las-lasan gitu. Pokoknya disambung lah, bukan full cetakan. Nah kalau arm Husqvarna, KTM, gas itu dia armnya full cetakan. Kalau ini yang super kopinya. Dan kalau untuk masalah kualitas ketahanan jangan ditanya untuk super kopi ini, karena ini udah banyak dipakai buat motor-motor adventure. Pokoknya kalian biasa ngelihat motor-motor replika Ninja atau misalnya replika KTM yang dibikin pakai mesin Ninja, itu rata-rata kaki-kakinya semua pakai super kopi. Dan armnya juga pakai yang kayak gini. Jadi untuk masalah bahan ini dijamin sangat-sangat kuat ketimbang arm aluminium yang harga 2 jutaan, 1 jutaan kayak misalnya, ya gua nggak mau nyebut brand ya, pokoknya banyak lah arm aftermarket yang aluminium, full aluminium bahannya, itu dia lemahnya lemahnya di bagian sini. Kalau arm aftermarket ya yang aluminium yang harga 1,8 gitu lah, 1,82 jutaan, kalian pasti tahu merek apa aja karena itu banyak mereknya. Itu biasa kelemahannya tuh di sini kalau arm aftermarket ya, karena kalau arm aftermarket dia aluminiumnya lembek, jadi banyak keluhan tuh patah di bagian sini. Nah, beda kalau super kopi KTM. Kalau super kopi KTM kayak gini, dia aluminiumnya bisa dibilang sangat-sangat bagus. Jadi untuk kualitas gue jamin sangat kuat, karena udah gue cobain sendiri dan udah banyak juga dipakai di motor-motor adventure arm kayak gini. Kenapa dia lebih murah? Ya mungkin karena produksi Cina, karena kan kalau Cina kan produksi jumlah besar. Jadi udah pasti ongkos biaya produksinya lebih murah. Jadi
makanya harga jualnya juga bisa murah. Ini untuk modelnya tuh 99% mirip originalnya. Dan untuk bahannya pun kalau misalnya kalian sandingin ya, mungkin kalau untuk orang awam dia nggak akan bisa bedain ya bahannya, karena emang hampir mirip, bukan hampir mirip, kayaknya udah mirip kayaknya bahannya. Jadi untuk kualitas, kekuatan gua jamin nggak akan patah lah pokoknya, kecuali lu nabrak ya. Kalau ditabrak ya pasti patah. Oke. Nih gua seneng modelnya nih, cakep kan, si ininya lebih besar. Jadi ini mau gua pasang dulu, gua lepas. Untuk apa, unit tracknya dia sama. Jadi untuk unit tracknya sama apa, bos-bosannya itu dia sama yang model lama. Jadi yang model lama, model baru, untuk unit track setnya tuh sama. Kalau misalnya dia cuma beda di modelnya aja. Jadi ini unit track setnya gue pakai yang lama punya gue tuh, bos-bosannya semua. Gue cuma ganti armnya doang. Pokoknya nanti kita lanjutin lagi kalau udah siap semua. Paling ini gue pasang arm dulu, karena ya ramaklum gue nge-record sendiri, terus masangnya juga sendiri. Jadi kalau mau sambil ngerekam kayaknya agak susah. Jadi gue bakal pasang armnya dulu, baru velg. Nanti kita lanjut lagi besok kalau misalnya velgnya udah ready, udah tinggal pasang. Oke. Untuk harganya nih kalau arm kayak gini tuh, kalau PNP yang CRF, kalau untuk yang PNP ya, PNP CRF, KLX, WR itu di atas 3 jutaan. Itu yang udah PNP, jadi di atas 3 jutaan itu kita udah dapat unit track set, bos-bosan semua, bos roda sudah lengkap, jadi tinggal pasang. Karena untuk arm ini dia peruntukannya untuk KTM, jadi kalau kita mau pasang di WR, KLX, CRF itu harus ada penyesuaian di unit track setnya. Oke, sekarang gua lanjutin dulu, mau gua bongkar dulu. Nah oke, jadi ini untuk perbedaannya yang ini nih, gue liatin ya. Ini yang model baru, ini yang lama yang punya gua nih. Nah untuk bahannya sama, bobotnya pun sama. Tuh, bobotnya sama. Gua nggak punya timbangan sih, kalau ada timbangan gue pakai. Tuh, oh kayaknya bobotnya sedikit agak berat yang ini, karena dia memang kelihatannya modelnya gede, tapi bedanya nggak jauh sih. Nih, untuk bahannya sama. Ini yang model Husky. Tuh, sama kan, produksinya pun sama, pabriknya satu pabrik, cuma ini yang model terbaru. Kalau untuk panjangnya dia sama, yang 6. Tuh, panjangnya sama. Jadi untuk model yang lama sama yang baru panjangnya sama, 66. Karena emang rata-rata semua swing arm special engine tuh semua rata-rata panjangnya 66 cm. Panjang dari ujung sini ke ujung sini 66 cm. Oke, langsung aja kita pasang. Tuh, kalau udah kepasang baru gue liatin lagi. Besok kayaknya gue lanjutin lagi videonya. Nah oke, sekarang kita lanjut. Pokoknya ini banyak yang nanya sih, ini cara apa. Kan velg gua tuh velgnya warna silver nih, gue cabut dulu stikernya. Ini velg masih baru cuk. Kan velg punya gua tuh warnanya apa, velgnya silver tuh. Nah itu silvernya bukan silver ini, itu silvernya silver asli bahan, warna asli bahan aluminium, jadi kelihatannya cakep tuh. Terus gua habis poles juga kan, jadi dia agak mengkilat. Nah sekarang gua mau bikin ini velg baru, jadi mau gua ubah jadi silver, mau gua lunturin dulu depan belakang, cuma yang belakangnya masih kepasang di bengkel. Jadi nanti tunggu dilepas dulu baru gua ambil yang belakangnya. Jadi gua bikin dulu yang depan ini. Ini cairannya, ini cairan ajaib namanya. Namanya itu soda api yang buat WC pokoknya. Banyak di toko bangunan kalau kalian cari. Nih. Soda api terus apa ini namanya? Kuas sama sikat kawat. Tapi kalau bisa sikat kawatnya yang halus, yang paling kecil-kecil lah, jangan yang kayak gini. Ini mah terlalu keras. Cuma nanti gue cobain dulu. Jadi caranya nanti tinggal dicelupin aja velgnya kayak gini nih. Wah, nanti kayak celupin terus diratain pakai kuas si airnya ke semua sisi. Terus habis itu udah silver berubah warnanya. Terus nanti kan ada silver kehitaman. Baru disikat pakai ini, dikasih bersih. Pokoknya nanti kalian ikutin aja prosesnya. Nah jadi gini prosesnya, tinggal kalian masukin aja. Bagusnya sih wadahnya yang gede biar si velg muat. Tapi tergantung juga sih kalau kalian mau lunturin apapun, sesuaiin aja sama si barangnya. Nah ini kan udah ada reaksi nih. Pokoknya kalian celupin aja tuh sampai si cairannya bereaksi sama warna anodize-nya. Cara ini cuma bisa buat warna anodize. Anodize itu apa? Anodize itu warna kayak gini nih. Maksudnya kayak pewarnaan pada apa ya namanya sih? Apa sih namanya? Pokoknya semua yang berbahan aluminium itu, berbahan aluminium itu di anodize.
Jadi kan kebanyakan kalau yang aluminium kayak gitu di anodize kalau mau diwarnain, bukan cat duko biasa, pakai anodize. Nah anodize itu ini. Nah cara ngelunturin warna anodize itu pakai soda api ini, soda api apa namanya, WC. Kalau kan ada yang namanya tuh pen remover. Kalau pen remover itu dia buat cat duko. Kalau buat anodize kayak gini tuh pakainya soda api. Tinggal diginiin aja terus sampai dia luntur semua warnanya kayak gini. Udah, nanti pas sudah bersih kan nanti ada warna-warna hitam kayak gosong gitu. Nah itu nanti disikat pakai sikat kawat nih. Udah, nanti finishingnya terserah kalian mau bikin jadi mengkilat kayak chrome gitu atau finishingnya mau ngedove, terserah. Kalau mau dibikin mengkilat ya digosok lagi pakai autosol. Nah ini nanti gua gosok lagi pakai autosol, cuman nanti beresin dulu ini satu-satu ya kan. Nah guys, jadi ini udah semua nih, udah luntur semua warnanya. Ini tinggal gua poles aja nanti. Tapi kalau misalnya kalian lagi proses kayak gini terus ada warna kayak hitam-hitam gosong kayak gitu, itu langsung kalian sikat kawat aja, nanti dia bersih lagi. Nah kalau udah gitu baru kalian poles pakai autosol. Nanti polesnya bagusnya pakai kain jeans sih. Cuma nanti gua tunjukin lah hasilnya kayak gimana. Pokoknya ada contohnya di VKLX gua. Ini udah tinggal gue bersihin doang, gue bilas air. Saran gue pakai sarung tangan sih, karena kalau kena tangan sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma paling mengkerut doang kayak gini, mengkerut tuh. Jadi ya bagusnya pakai sarung tangan. Jangan lu rendam gini tangan lu anjir. Nggak apa-apa sih, cuma kadang kayak rasanya kayak panas gitu, kayak melepuh nanti tangan. Nah oke, untuk hasilnya tuh kayak gini. Nah ini sebelum dipoles, dia kalau nggak dipoles dia hasilnya kayak finishingnya kayak ngedove gitu. Jadi terserah kalian sih selera mau di finishing dove atau mengkilat. Nah kalau dove berarti nggak usah dipoles kayak gini. Tapi kalau kalian mau hasilnya mengkilat dipoles nih, nanti hasilnya kayak gini. Ini kalau dipoles, cuma ini kotor nggak kelihatan tuh. Jadi kalau misalnya dipoles lagi pakai autosol atau apapun itu hasilnya agak mengkilat, jadi mengkilat finishingnya. Nah tapi kalau nggak dipoles, tanpa dipoles dia hasilnya kayak gini, jadi ngedove tuh. Silvernya silver ngedove. Nah kalau poles silvernya dia silver mengkilat kayak chrome gitulah. Oke, tapi gue mau cobain dulu nggak tanpa dipoles, jadi gue pasang dulu kayak gini. Kalau misalnya hasilnya bagus ya udah nggak gue poles, karena kalau poles bisa di keadaan gini atau bisa pas keadaan kepasang di motor juga udah bisa. Bisa. Jadi kalau dipoles itu bisa keadaan pas kepasang di motor juga bisa. Jadi ini gue cobain dulu gini, gue pasang, nanti kalau memang bagus ya berarti gue nggak poles. Ini tinggal yang velg belakangnya lagi. Nah, tinggal nanti gue ambil velg belakang baru gue polis lagi. Gue ini lenturin lagi. Karena gue ada velg belakang 2 ukuran 425 udah warna silver, cuma kurangnya si velgnya tuh udah peang bagian ini. Jadi daripada gue ngepres lagi ya udah mending gue pakai yang ini aja. Tuh. Ini udah kepasang armnya nih. Tuh. Ini tinggal nanti gue pasang unit tracknya. Ini hasil kepasang armnya udah lurus. Gue pasang semalam sendiri sini karena ya udah PNP, jadi pas pemasangannya gampang. Kecuali kalau belum PNP. Jadi kalau kalian mau pesen buat KLX atau CRF WR itu armnya kalian pesan yang bagusnya yang PNP. Jadi kalian gak perlu ke tukang bubut lagi bikin bos-bosan kayak gitulah. Nah guys, jadi ini udah beres velgnya tuh. Cakep kan? Cakep sih kelihatannya, tapi nggak tahu nanti pas kepasang kayak gimana, cakep atau enggak. Pokoknya ini gue pasang dulu, nanti gue lanjut lagi besok pagi, oke? Jadi nanti gue pasang, gue cuci lagi, gue cuci dulu, baru besok pagi gue lanjut review lagi, oke? Jadi gue pasang dulu.
Oke guys, jadi ini dia hasilnya pas sudah kepasang. Nih swing armnya udah gua pasang, velg semua udah dipasang. Nah jadi swing armnya kalau kepasang tuh kayak gini tampilannya. Itu yang lama tuh. Armnya juga nih jajannya gue ganti pakai TK. Cuma nepelnya gue tetap pakai yang lama. Cuma agak lecet sedikit. Agak lecet dikit soalnya kan dibuka kan jari-jarinya kemarin. Kalau yang KLX ini dia enggak mulus jari-jarinya tuh. Jadi karena emang kalau yang KLX ini dia kemarin langsung dipasang, jadi nggak dibongkar lagi. Untuk warnanya biru, cuma kalau yang birunya KLX tuh dia lebih tua. Kalau ini dia agak muda sedikit. Tapi masuk sih sama warna tromol. Ini kayaknya yang pertama pakai di WR arm ini kayaknya gua. Soalnya gua belum pernah lihat. Gua baru lihat tuh di CRF. Ada yang masang di CRF yang model baru ini yang 2024. Jadi ini pemasangannya kemarin cukup gampang karena gua kemarin juga pasang sendiri. Jadi kalau dibilang gampang karena udah PNP. Yang susah itu kalau misalnya kita nge-custom sendiri. Karena kalau nge-custom udah pasti kalian ngerubah ini bikin unit track baru. Terus bos-bosan depan belakang nih, bos arm yang bagian depan nih. Sama ini nih, setelan rantai, bos roda. Itu kalau kalian bikin sendiri itu ribet-ribetnya setengah mati karena gue pernah bikin itu beresnya tuh sekitar semingguan. Belum lagi jadi gue ukur, terus gue bawa ke tukang bubut, terus gue balik lagi, gue pasin lagi, oh kurang ternyata atau enggak kelebihan, gue rubah lagi ke tukang bubut, gitu terus sampai beres. Jadi kemarin waktu gue bikin, kan waktu itu belum ada tuh yang jual swing arm super copy kayak gini PNP ke WR. Jadi kemarin gue bikin buat dijual di Faisal. Itu gue bikin, gue mal sendiri tuh semingguan baru jadi. Karena gue beresin, gue mal dulu kan di motor, gue pasang, terus gue ukur bagian depan, gue bikin bos-bosannya dulu, gue bolak-balik tukang bubut, ukur udah pas, baru habis itu gue ngemal unit track. Habis unit track udah pas, ngemal udah beres, baru gue pindah ke bagian belakang bos roda. Itu makanya kenapa dia lama, karena emang harus dimal satu persatu, karena nggak bisa langsung sekaligus bikin semua. Itu nggak bisa karena pasti ada yang lari, kayak misalnya ke depan belum fix tapi kita udah bikin unit track, itu pasti ukurannya bakal lari. Jadi kita harus bikin satu-satu. Depan dulu fix ukurannya, baru unit track baru habis itu ke belakang. Gue seneng anjir looknya dari belakang tuh. Mepet arm kan dia punya bannya ini. Ini bannya gue pakai 150, velgnya pakai 425. Tuh celahnya sempit. Tuh celahnya liatin, sempit sekali cok. Mepet. Jadi kesannya kalau kelihatan tuh kayak padat gitu dari belakang, kiri kanan. Kalau kanan kalau kiri nggak terlalu karena ngejar ini kan. Kalau misalnya dibikin terlalu mepet nanti mepet sama rantai. Ini gue pakai velg 425, aman gak mentok di rantai. Terus bannya 150. Ini karena gue pakai swing arm ini. Swing arm ini kayaknya lebih lebar daripada swing arm ori WR. Jadi kalau pakai 425 velgnya masih aman. Ini udah pas semua. Udah pas lah. Dan ini yang lamanya. Jadi untuk bahannya yang baru yang lama ini sama yang baru itu sama-sama aluminium casting ya, aluminium casting. Jadi dicetak gitu, dibentuk, bukan dilas atau diapain. Anjir ini buat longgar cok. Gue kencengin dulu, nanti jatuh hilang nih. Jadi ini aluminium casting dibentuk langsung dicetak pakai aluminium. Jadi nggak ada sambung-sambungan. Dan untuk bahannya itu 99% mirip sama ori KTM. Dari bentuk, dari bahan semua mirip. Bobotnya ini kalau yang ini dia agak ringan sedikit daripada yang baru. Karena yang baru kan lebih besar kan modelnya. Ini bobotnya itu kalau dibilang kisaran 3 kiloan, 3,5 lah. Kalau itu kayaknya hampir dapat 4 kilo kalau yang besar itu, yang baru. Jadi misalnya kalau kalian beli nih satu set, atau enggak kalian misalnya beli armnya aja. Nah, berarti kalian cuma dapat swing arm, terus ini nih tensioner rantai, bantalan rantai sama ini karet selang rem. Itu kalau misalnya kalian beli yang paketannya armnya aja, alias nggak sama paketan PNP lah. Tapi kalau misalnya kalian beli yang paketan PNP, tuh udah gua pasang lah, udah gua pasang lagi. Nanti gua tunjukin lah gambarnya. Kalau misalnya kalian beli yang paketan PNP itu dapat swing arm, dapat ini semua perlengkapannya, terus dapat bos bagian depan ini itu ada 3 bos kiri kanan
Sedua sama Bose ini, Bose tengah satu. Terus kalian dapat Unitrack set di bagian bawah nih, Unitrack. Jadi Unitrack baru yang buat arm KTM, sama dapat Bose roda kiri kanan. Itu yang kalian dapat. Jadi kalau misalnya kalian beli yang paket PNP, kelengkapannya itu jadi kalian tinggal pasang aja ke motor. Tapi kalau WR155 kalau nggak salah itu kemarin gue bikin sepaket sama as roda. Jadi kelengkapannya itu dapat as roda juga. Nah, tapi untuk bracketnya kemarin mau gua bikin sepaket, cuma untuk bracket kaliper rem ini bikinnya itu susah. Kalau pakai bahan besi nanti jadinya terlalu berat. Kalau pakai bahan CNC biaya produksinya mahal, jadi nanti bingung dijualnya berapa. Jadinya otomatis ya paling untuk pedal bracket kaliper nggak dipaketin, alias pakai bawaan motor, paling dibubut. Nanti ini yang dirubah ini nih di bagian sini. Jadi ini kan kalau orinya dia agak panjang, nanti dipotong setengah gini biar si bracket dia bisa rapat, bracket kaliper. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian beli paketan, kalau paketan PNP tinggal pasang itu 3 jutaan. Wah, 3 juta lebih lah. Kalian bisa langsung aja tanya ke adminnya Faisal MX Shop. Oke. Ini udah. Ini velgnya. Dan untuk velgnya ini kemarin gua lunturin, hasilnya kayak gini. Tuh. Ini kalau ini belum gua poles. Jadi ini untuk velgnya nggak gua poles. Hasilnya kayak gini, dia warnanya agak ngedoff. Kalau mau dibilang bagus mana dipoles sama yang nggak dipoles, itu jujur gue lebih seneng yang hasilnya nggak dipoles. Maksudnya polesnya pakai autosol ya. Itu yang kayak tuh dipoles velgnya. Nanti gue liatin. Kalau nggak dipoles dia hasilnya kayak gini, ngedoff warnanya, terang gitu. Cuma kurangnya dia cepet kotor tuh. Jadi nempelan kotoran tuh gampang nempel. Terus kadang bersihinnya agak susah. Jadi gua nggak sukanya ngedoff tuh gitu. Jadi paling ini nanti gua poles, cuma poles dikit doang. Tapi tergantung selera sih. Kalau misalkan lebih suka kayak gini ya kalian harus rela nanti bersihinnya terus, karena si kotoran lebih cepat nempel kalau ngedoff. Paling nanti gua poles dikit doang. Nah, kalau misalnya dipoles itu hasilnya kayak gini. Yang di KLX nih, dia mengkilat kan. Terus kotoran gak gampang gak gampang nempel. Kalau misal kotor dilap dikit udah dia bersih. Jadi gitu kalau hasilnya dipoles kayak gini. Ini polesnya pakai autosol. Cuma ini gue polesnya kemarin banyak sih. Jadi dia mengkilat, terlalu mengkilat. Nanti paling yang ini gue tes poles. Gue poles tapi dikit aja pakai autosol. Ini sama kemarin gue rubah juga nih warna pedal, gue lunturin juga pedal pijakan kaki sama pedal footstep belakang. Gue lunturin terus gue poles dikit. Nah, ini hasilnya pas setelah dipoles pakai autosol. Dia lebih mengkilat kan tuh. Kalau velg sana. Kalau hasil sih gue lebih senang yang ngedoff, cuma itu dia. Ribet karena gampang kotor. Oke. Ini kemarin gue rubah velgnya, velg depan gue ganti ukurannya. Sebelumnya pakai 350 itu dia terlalu lebar. Jadi kalau misalnya ke handling motor tuh kurang nyaman. Kalau misalnya kita belok atau enggak muter motor pas pelan itu handlingnya nggak nyaman, kesannya kayak berat gitu motor. Kaku sama berat. Sama karena velgnya 350 kemarin, terus velg bannya gue pakai 110, jadinya si ban itu ketarik ke kiri kanan. Jadinya si gripnya itu kayak kurang enak gitu. Jadi kalau misalnya gue belok bawahnya tuh ban depan tuh mau grusuk kayak misalnya mau jatuh aja bawahnya pokoknya. Makanya kemarin gue kurang nyaman, akhirnya gue ganti lagi ukuran depannya ke 300. Untuk bannya tetap gue pakai 110. Ini gue pakai Corsair 93. Ini Corsa, yang itu Pirelli, yang KLX. Nih, yang KLX Pirelli, gue lupa lagi tipenya. Rosso Sport, Pirelli Rosso Sport, ukuran 120 depan, 150 belakang. Kalau ditanya enak mana Pirelli sama Corsair 93, gue jawab lebih enak Pirelli. Feelnya lebih lengket aja di aspal. Jadi gue kalau cornering nikung gue lebih nyaman, gue lebih pede pakai Pirelli ketimbang Corsa. Kalau Corsa tuh gripnya kayak kurang lengket, nggak selengket Pirelli. Kalau untuk harganya kayaknya beda tipis sih kalau nggak salah.
untuk Corsair 93 yang ukuran 110/5 apa sama 150 itu beda tipis sama Pirelli yang Rosso Sport. Beda berapa ya, 100.000 apa beda 200.000 gitu nggak salah. Tapi kalau feelnya gue lebih senang Pirelli, lebih enak aja, lebih lengket. Jadi kalau cornering tuh lebih pede gitu. Kalau Corsa gua kurang pede. Oke. Jadi itu dia untuk pemasangan armnya. Jadi selera kalian mau pakai yang arm apa? Kalau pakai yang ini cakep sih modelnya. WR pertama yang pakai kayaknya gua nih. Ini kemarin gua ganti juga piringan belakangnya. Modelnya cakep kan? Merek apa ini? Delcavic. Karena piringan belakang gua udah tipis kemarin, makanya sekarang gua ganti. Ini kemarin style jari-jari depan belakang habis 600.000 cok. Anjing kata gua. Cok, biasanya di Bandung cuma paling 150 mentok-mentok atau enggak 200 lah sama ban dalam. Karena kan ini bannya gua bikin tubeless velgnya. Jadi lapisan dalamnya, ban dalamnya gua ganti lagi. Pokoknya total kemarin style jari-jari, ganti ban dalam, bongkar jari-jari 600.000 cok. Depan belakang. Gua kaget tadi, dompet gua langsung kayak apa ya? Kaget gua 600 apa 6,5 kemarin tuh habis style jari-jari semua, bongkar pasang ban semua pokoknya. Ya maklum soalnya Papua kan, harga Papua jauh beda dengan harga Bandung. Oke, untuk pemesanan swing armnya ataupun spare part lainnya, spare part supermoto kayak wheel set, USD, ini USD HT gua pakai, atau pokoknya semualah spare part trail atau supermoto, kalian bisa langsung aja order ke Faisal MX Shop. Itu udah ready. Untuk paket swing arm, untuk swing armnya ini dia ready buat WR, KLX, CRF. Itu ready paket PNP nya, jadi tinggal pasang. Saran gua beli paket PNP daripada kalian harus ngemal lagi sendiri ya kan, lebih susah, lebih ribet. Beli aja yang paket PNP tinggal pasang. Oke, apalagi ya, nanti mungkin gua review nih motor. Ini sih yang belum gua review. Kemarin sebenarnya udah, cuma videonya kehapus padahal belum diedit, jadi paling gua review ulang. Ini juga paling nanti gua review lagi. Ini mau pasang dekal baru. Ini dekal yang lama nih sekarang dari Malika Sticker tuh. Ini modelnya cakep kan, dia di bagian nama sama chrome-nya ada laminasi. Di bagian nama sama nomornya ada laminasi chrome tuh. Cakep kan? Ini dari Malika Sticker tuh. Yang KLX juga Malika Sticker sama, dia ada laminasi chrome. Oke, jadi ini lagi nunggu dekal baru. Dua-duanya gue ganti WR sama KLX. Sama dekalnya juga dari Malika Sticker nanti yang baru. Pokoknya nanti gue review kalau dekalnya udah datang. Udah gue pasang lah pokoknya. Cakep kan tampilannya, silver. Cuma kalau KLX lebih masuk karena rangkanya kan silver juga kan. Kalau WR ya bagus-bagus aja sih. Ini kalau rangkanya biru cakep nih. Nih, gue bikin biru kan. Cuma gue pengen bikin biru, rangkanya dibikin biru candy gitu. Cuma apa ya, mager ngebongkarnya cok. Karena kalau ngecat rangka udah pasti ngelepas semua, ngelepas mesin, kabel bodi semua, biar hasilnya lebih bagus. Nantilah kalau misalnya emang kita punya waktu, nggak mager bongkarnya, baru dicat rangkanya. Bagusnya sih powder coating biar lebih kuat. Velg silver, jari-jari chrome, nepal biru. Karena bosan gitu, kemarin apa velgnya biru terus, semua biru kan. Ini juga gue pasangin handguard Zeta. Ini Zeta yang apa sih namanya, tipe apa gitu. Ini original, bukan yang apa yang KW. Itu kedengaran dari aluminiumnya. Aluminiumnya padat. Kalau yang KW itu aluminiumnya aluminium apa ya? Aluminium mainan lah. Tipis terus gampang bengkok. Kalau Zeta bedanya yang ori sama yang KW itu di bagian ininya, kalau tulangnya. Kalau yang handguard tulang, dia apa aluminiumnya itu lebih keras, lebih padat gitu. Kalau misal kalian bengkokin tuh susah. Kalau misalnya yang KW itu dibengkokin gak pakai tenaga pun itu langsung bengkok handguardnya. Itu bedanya sama apa yang KW sama yang ori. Kalau yang ori dia lebih keras si tulangnya ini, aluminiumnya. Jadi nggak gampang bengkok. Ini aslinya warna biru si tulangnya. Cuma kemarin gue liat, anjir biru, kayak biru semua gitu, bosan. Akhirnya gue lunturin jadi warna silver gini, terus gue poles. Ya kayak sama lah prosesnya kayak velg kemarin. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Cakep kan pakai handguard tampilnya, gue seneng.
handguard Zeta. Nah, kalau yang KW-nya ya paling 200 ribuan, 300 ribuan. Cuma kalau jatuh dia langsung bengkok. Ini kemarin habis jatuh tuh, lecet kan tuh. Bukan jatuh pas gua jalan, jatuh pas parkir. Makanya semahal-mahalnya handguard Zeta, tetap aja kalau jatuh pasti lecet. Cuma ya emang dia nggak langsung bengkok. Kalau misalnya handguard yang KW, yang Zeta KW itu jatuh, pasti bagian sini tuh dia bengkok ke dalam langsung. Dia lari ke sana. Jadi bagian ini tuh kelipet gitu. Nah kalau misalnya yang ori dia nggak, karena kan si aluminiumnya dia keras, nggak gampang bengkok. Kalau yang Kailek nih nggak perlu ganti kaki-kaki sih, kayak swing arm atau USD nggak perlu, karena USD-nya udah bagus. Nih USD-nya kalau dilihat tuh mirip YZ, CR, terus KX itu yang tahun-tahun lama, tahun-tahun tua. Itu USD-nya kayak gini persis. Jadi kata gua kalau untuk Kailek 250 ini kaki-kakinya nggak perlu ada pergantian kayak misal swing arm kayak gitu, karena dia udah bagus. Swing armnya aja udah aluminium bawaannya tuh. Kalau Kailek 250. Terus monoshocknya juga gua akuin untuk monoshock Kailek 250 dia empuk. Pokoknya motor ini kaki-kakinya gua akuin paling nyaman, paling enak. Makanya gua nyaman kalau pakai motor ini buat harian ketimbang yang ini, karena kaki-kakinya lebih enak yang ini. Itu Orion ya, Orion bawaan pabrik. Oke, jadi cukup sekian untuk video hari ini. Nanti tunggu video-video selanjutnya. Nanti gua review dekal barunya. Sekalian gua review apa motornya. Ini sih belum di review. Oke, see you next video. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.